Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7 MTS Nurul Falah yang berbahagia. Gimana liburannya? Senang kan? Dapat weekend Sabtu dan Minggu. Mudah-mudahan kalian semua habis liburan melewati liburan yang bermanfaat walaupun di rumah aja. Oke anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan ke-6 di pelajaran IPS. Namun ibu tetap mengingatkan bahwa keadaan kita sekarang masih sama seperti kemarin, bahkan jumlah kasus COVID-19 terus bertambah dari hari ke hari. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Ibu ingatkan kembali kepada anak-anak ibu semua kelas 7 untuk tetap berada di rumah, menjaga kebersihan, keluar pakai masker, menjauhi kerumunan, dan yang terpenting adalah rajin berwudu. Setelah itu, kita juga harus rajin berdoa. Kita sama-sama berdoa, semoga Allah segera mengangkat penyakit ini dan kita bisa segera bertemu lagi di sekolah. Oke anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan yang kemarin berkaitan tentang dinamika ruang dan lingkup yang ada di Indonesia. Nanti materinya akan disampaikan melalui slide biar lebih jelas, disimak baik-baik. Dan seperti biasa, ada 5 question yang harus dijawab di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Ibu ingatkan juga pada pertemuan kali ini merupakan akhir dari bab 1 di pelajaran IPS. Untuk minggu depan kita ulangan harian, jadi tolong disiapkan baik-baik ya. Oke, sebelum kita masuk materi, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Disimak baik-baik ya anak ibu materinya. Oke anak-anak ibu kelas 7, kita masuk ke materi yang ke-6, iklim, flora dan fauna, serta pengaruh interaksi antar ruang di Indonesia. Iklim dulu ya. Iklim adalah kondisi cuaca di satu wilayah yang sangat luas dengan kondisi yang tetap dan tidak dapat berubah dalam kurun waktu yang panjang. Jadi iklim itu sekali aja, tapi mencakup wilayah yang luas dan waktunya juga panjang. Contohnya Indonesia iklimnya tropis, dari zaman dulu iklimnya tropis, nggak berubah ya. Nah, kalau cuaca kondisi suhu atau musim yang terdapat di wilayah yang sempit dengan kurun waktu yang singkat. Contohnya, cuaca di Jakarta panas, belum tentu cuaca di Medan panas juga. Ya, jadi dalam waktu singkat dan relatif cepat gitu ya, wilayahnya singkat. Iklim di Indonesia adalah iklim tropis dengan 2 musim, hujan dan kemarau. Bukan hujan dan panas, tapi hujan dan kemarau. Kemudian, ini adalah pembagian iklim secara letak astronomis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa. Namun, secara geografis, iklim tropis itu dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama namanya iklim musim, yang kedua iklim laut, dan yang ketiga iklim panas. Kayak 1, iklim musim. Iklim musim itu dipengaruhi oleh pergerakan angin, makanya namanya iklim musim. Nama anginnya angin monsun. Dulu pasti di SD atau di MI pernah belajar angin monsun tuh ada 2. Ada angin monsun barat, ada angin monsun timur. Angin monsun itu angin yang bertiup dan berubah setiap 6 bulan sekali. Kenapa bisa ada angin monsun? Karena terjadi perbedaan tekanan udara. Angin monsun barat bertiup dari Samudra Pasifik melewati Indonesia seolah datang dari barat. Kan batas Indonesia sebelah barat itu Samudra Pasifik, ya. Nah, dia tuh lewat seolah datangnya dari barat dan melewati perairan Samudra Pasifik dari Laut Cina Selatan. Karena lewat samudra dan lewat laut, maka membawa banyak uap air, makanya terjadi musim hujan. Jelas ya, angin monsun barat bertiup dari barat lewat Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan membawa banyak uap air sehingga menyebabkan terjadinya musim hujan. Kapan? Bulan Oktober sampai bulan April. Angin monsun timur yang kedua. Angin yang bertiup melewati gurun yang luas di Australia sehingga angin ini mengandung banyak debu dan sedikit uap air. Kalau bawa debu berarti terjadi musim kemarau. Kapan? Bulan Mei sampai bulan September. 2. Iklim laut.
Iklim ini terjadi karena Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga angin yang bertiup mengandung uap air dan menyebabkan Indonesia mendapat curah hujan sepanjang tahun. Jadi gini ya nak, di Indonesia itu kan ada di tengah-tengah, negaranya negara kepulauan. Nah, walaupun musim panas nih misalkan, Indonesia tetap mendapat curah hujan. Kenapa tadi? Karena negaranya kepulauan, air laut kena sinar matahari, terjadi penguapan, ya turun hujan gitu loh. Singkatnya seperti itu. Begitupun dengan iklim panas, disebabkan karena letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, dekat dengan ekuator, sehingga mendapat panas sepanjang tahun. Kita nggak dapat musim salju, kenapa? Kita ada di tengah-tengah. Jadi pas, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, gitu ya, bersuhu hangat. Sama, ketika musim hujan nih kita tetap dapat sinar matahari, gitu ya. Kalau misalkan di Korea misalnya, ketika dia musim salju, ya dia nggak dapat sinar matahari. Bedanya di situ, dapat pun tapi dia belakangan. Atau kayak di Jepang, pada musim panas di Jepang itu siangnya lebih lama daripada malamnya, ya. Oke, nah itu salah satu kelebihan kita tinggal di Indonesia. Masuk question nomor pertama, angin apakah yang dimanfaatkan para nelayan dan pelaut untuk menangkap ikan? Angin apa yang dipakai? Ya. Lanjut, flora dan fauna. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Pembagian flora di sini bukan berarti tumbuhan jenisnya ya, tapi hutannya. Di Indonesia ada 3 jenis hutan, yaitu hutan musim, hutan hujan tropis, dan sabana. Sabana ini bukan ayam ya, tapi hutan. Hutan musim itu ada 2, ada hutan musim gugur dan hutan musim hijau sepanjang tahun. Hutan musim gugur ya berarti daunnya gugur ketika musim panas gitu ya. Hutan musim hijau sepanjang tahun tuh berarti daunnya hijau terus. Contohnya kayak pohon mangga, pohon durian, pohon beringin, itu kan daunnya hijau terus. Yang kedua namanya hutan hujan tropis. Hutan yang daunnya hijau sepanjang tahun membentuk kanopi. Membentuk kanopi itu rindang. Ya, kalau nggak tahu kanopi itu rindang. Berdaun lebat dan sulit ditembus sinar matahari. Biasanya dia di hutan, pohon-pohon lebat yang ada di hutan. 3, sabana. Sabana itu padang rumput yang luas yang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan peternakan. Ini Nusa Tenggara Timur nih kalau sabana. Jadi rumput semua biasanya buat kegiatan peternakan. Question nomor 2, di manakah terdapat hutan hujan tropis di Indonesia? Daerah mana aja yang ada hutan hujan tropisnya? Sebutin. Lanjut, fauna nih sekarang. Kita ngomongin hewan. Ada 3 jenis fauna di Indonesia, yaitu fauna tipe asiatis, adanya di Indonesia bagian barat, dari mulai Sumatera tuh, Jawa, namanya faunanya tipe asiatis tuh hewan-hewannya, dengan ciri hewan badannya besar, menyusui, mamalia tuh biasanya ya. Bukan mamanya Silia, bukan hewan yang menyusui, namanya mamalia. 2, fauna tipe peralihan, terdapat di Indonesia bagian tengah dan merupakan hewan campuran, peralihan dari barat dan timur dan merupakan fauna endemik. Apa sih fauna endemik? Fauna endemik itu fauna khas yang hanya dimiliki di negara Indonesia. Yang ketiga, fauna tipe australis terdapat di Indonesia bagian timur dan merupakan fauna campuran dari benua Australia yang berbatasan dengan Indonesia. Makanya di Papua tuh, Indonesia Timur tuh kan Maluku, Ambon, Papua dan sekitarnya. Itu ada burung kasuari, ada burung merak, ada kanguru. Itu sama kayak di Australia gitu ya, mirip hewannya dengan hewan-hewan yang ada di Australia. Masuk question nomor 3, sebutkan 4 nama fauna tipe peralihan yang ada di Indonesia. 4 nama hewannya ya. Apa aja tuh yang tipe peralihan yang tengah-tengah tadi yang merupakan fauna endemik. Pengaruh interaksinya adalah interaksi itu hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Interaksi ke ruangan, hubungan yang terjadi antara satu ruang atau satu tempat. Ingat, ruang itu semua tempat yang ada di muka bumi atau daerah dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Interaksi membawa dampak positif dan membawa juga dampak negatif. Juga dapat membuat perubahan dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, terjadi perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Contohnya, banyaknya pengetahuan manusia, banyaknya penduduk, maka berkembang mall. Perlu mall kan? Maka muncul mall. Pasar, banyak yang mau belanja, maka perlu pasar. Kawasan industri, banyak yang mau kerja, maka dibutuhkan industri. Kampus, pendidikan, pusat pertumbuhan akan memicu perkembangan pemukiman, warung, layanan jasa, dan yang lainnya. Contoh, ketika mall dibangun, pasti di sekitar mall banyak orang jualan.
Sekitar mall pasti ada apartemen. Artinya kan muncul pemukiman, layanan biasa, pasti ada tukang parkir, satpam, dan yang lain-lain. Ya, itu contohnya. Kita lanjut. Perubahan penggunaan lahan, contohnya lahan yang semula kosong dirubah menjadi ruko atau rumah kontrakan. Ini udah tau lah, udah paham. Kamu juga bisa lihat di sekitar kamu yang dulunya lapangan buat main bola, sekarang malah jadi rumah kontrakan gitu ya. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Karena lahan pertanian dirubah menjadi ruko, maka penduduk yang bekerja sebagai petani berubah menjadi pengrajin, membuat usaha kuliner, usaha online, dan lain-lain. Ya kayak kita sekarang aja kita lihat kan. Orang sawahnya udah jadi ruko, rukonya kosong, yang kita yang ngisi dengan lewat apa kan nggak mungkin nanam padi di ruko, ya harus dirubah, jadi usahanya berubah, orientasi pekerjaannya berganti dari petani jadi pembuat usaha kuliner itu makanan gitu kan, atau jadi pengrajin, jadi pembuat hasil kerajinan misalkan dari limbah dan yang lainnya, atau kayak sekarang manfaatin handphone jadi usaha online gitu kan, nggak punya ruko, nggak punya toko, tapi punya toko online gitu kan, itu juga salah satu bentuk orientasi mata pencarian. Ya, yang keempat, perkembangan sarana dan prasarana. Sarana harus diikuti dengan prasarana. Contoh gini, ada ruko, ada penduduk, ada pusat perbelanjaan, maka harus ada jalan rayanya. Masa ke mall naik sepeda atau naik beca kan nggak mungkin, atau naik delman misalnya kan nggak mungkin. Maka harus ada sarana dan prasarana. Harus ada jalan rayanya, harus ada haltenya, dan harus ada angkutan umum yang mengantarkan orang untuk menuju ke mall tersebut. Itu salah satu contohnya. Nah, kamu kasih lagi 2 contoh perkembangan di bidang sarana dan prasarana. Nggak boleh sama ibu contohnya ya. Yang kelima, perubahan sosial budaya. Contohnya munculnya musyawarah, kerja kelompok. Dalam hal budaya misalnya adat dalam pesta pernikahan yang paling sering ketika ketemu sama orang yang beda budaya terus menikah, pasti nanti budayanya dicampur, adatnya tuh lebih bervariasi gitu ya. Yang keenam, perubahan komposisi penduduk. Contohnya, banyaknya jumlah penduduk di Jakarta atau di kota-kota saat siang hari karena banyak pendatang yang kerja di kota. Jadi gini, ketika siang jumlah penduduknya banyak, tapi kalau malam justru sedikit. Kenapa? Karena kalau siang mereka bekerja kan di kota nih, ya udah sore mereka pulang, jadi beda jumlah penduduknya gitu ya. Atau tadi yang misalkan tadinya pas lagi cuma sawah jumlah penduduknya 100 orang, karena kan cuma berapa orang yang kerja di sawah. Pas berubah jadi perumahan, jadi ruko, banyak orang yang kontrak. Nah, berarti kan jumlah penduduknya bertambah ya. Perubahan ekonomi, contohnya berkembangnya sektor industri, perdagangan, jasa. Dampak interaksi keuangannya, yang pertama, kebutuhan hidup penduduk terpenuhi. Kayak sekarang deh, kita mau butuh apa aja ada kan gitu ya. Mau beli ini ada, beli itu ada, artinya kebutuhan hidup kita lebih cepat terpenuhi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi meningkat. Kalau banyak orang yang bisa menghasilkan produk sendiri, mampu menjual, mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Tumbuh tuh kan dari kecil, gede sampai paling besar. Nah, itu kalau kita mampu memenuhinya, maka pertumbuhannya juga akan meningkat. Yang ketiga, daya saing ekonomi meningkat. Ibu tanya, ada berapa jenis ayam? Ada berapa jenis makanan dalam bentuk ayam? Di sekitar kamu deh, nggak usah jauh-jauh. Ada ayam geprek, ada ayam penyet, ada ayam goreng, ada pecel ayam, ada ayam KFC, ada ayam Kentucky, sejenisnya aja. Satu aja ambil contoh, ayam geprek, ada geprek pedes, ada geprek banget, ada pokoknya sejenisnya. Itu bentuk daya saing. Jadi orang akan berusaha sebagaimana caranya untuk meningkatkan agar produknya bisa dibeli, ya. Yang keempat, masyarakat lebih konsumtif. Nah, kalau suka beli-beli itu namanya apa sih? Konsumsi itu kan artinya menggunakan, memakai, menghabiskan, mengurangi, itu namanya konsumsi. Kalau konsumen, orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Orang yang makan, kamu tuh makan ayam geprek, namanya konsumen. Ya, ayam geprek namanya konsumsi. Kalau konsumtif, silakan dicari tahu artinya. Apakah yang dimaksud dengan pola hidup konsumtif? Silakan dijelaskan. Oke, anak-anak ibu. Yang ke-8 adalah peningkatan kualitas pendidikan. Contohnya, adanya pembangunan kampus atau sekolah tinggi di satu wilayah menyebabkan terpacunya masyarakat untuk sekolah.
Dampak positifnya adalah keterampilan sumber daya manusia bertambah, daya saingnya meningkat, pola berpikir masyarakat lebih rasional. Gini, pola masyarakat yang tinggal di masyarakat yang sekolahnya tinggi dengan yang tidak bersekolah pasti beda keterampilan, ya, pasti beda daya saing, dan pasti beda pola pikir. Daerah-daerah yang sudah terdapat pembangunan fasilitas pendidikan, bahkan ada kampus atau sekolah tinggi di daerahnya, pasti itu akan memacu orang yang tinggal di sekitarnya untuk kuliah, untuk sekolah lebih tinggi. Kenapa? Karena sekolahnya deket, atau atau dia bisa mencapai sekolah tinggi yang ada di dekat rumahnya, dekat lingkungannya, gitu ya. Jadi itu juga merupakan membawa dampak positif buat kita. Kenapa? Karena dengan begitu banyak anak-anak yang berusia sekolah tertarik untuk sekolah, gitu ya. Pola pikir masyarakat lebih rasional. Orang yang berpendidikan akan lebih rasional. Rasional itu artinya mementingkan hal yang penting dulu, atau bertindak sesuai dengan pemikiran yang matang. Jadi nggak asal buat, nggak asal bertindak, ya, itu namanya rasional, atau sesuai dengan logika. Kalau nggak paham sesuai rasional, sesuai dengan logika. Jadi dipertimbangin benar, salah, ya, iya atau enggak, kan begitu. Oke anak-anak Ibu, ini finish dari bab 1. Kita ketemu lagi di bab berikutnya. Ibu ingatkan lagi bahwa minggu depan kita ulangan harian. Terima kasih. Nah, tadi oke, demikian ya penjabaran materinya, sudah jelas, sudah cukup. Ibu rasa bisa dipahami dengan baik. Nah, Ibu akan menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama, minggu depan kita ulangan harian. Jadi tidak ada video, tapi ulangan harian. Nanti ulangan hariannya dalam bentuk link Google Form. Kamu diberi kesempatan menjawab dalam waktu 2 jam, jadi hanya 2 jam di pelajaran IPS. Kemudian, nanti tidak ada batas waktunya sampai jam 12 siang ya, sama seperti batas waktu di sekolah. Kalian harus mengerjakan, nanti ada soal yang ditayangkan sebanyak 25 soal, dengan poin 4 tiap soalnya, total poin 100 poin, dan kalau salah maka poinnya 0 atau nilainya 0. Jelas ya, jadi jangan sampai salah, tolong dipikirin jawabannya baik-baik. Kemudian yang kedua, saat ulangan harian, materi yang dibahas adalah materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6, ini yang terakhir. Kemudian yang ketiga, apa tadi namanya tuh? Yang ketiga adalah ini adalah akhir dari pertemuan di bab 1. Jadi oleh karena itu, materi kita sampai di sini di bab 1. Nanti kita ketemu lagi setelah ulangan harian. Adapun KKM untuk kelas 7 di pelajaran IPS adalah nilainya 70. Apa itu KKM? KKM itu nilai terkecil yang harus kamu dapatkan. Jadi kamu baru bisa lulus di pelajaran IPS bersama Bu Ajijah jika nilaimu di atas 70. Jelas ya? Oke, anak-anak Ibu, terakhir banget nih, ini berkaitan tentang link question yang Ibu berikan dan tugas-tugas yang lain. Ternyata setelah Ibu koreksi, ada beberapa di antara kalian yang copy paste jawabannya dari Google, bukan dari buku. Ibu kecewa banget, sungguh kecewa banget. Anak-anak Ibu, jika diberikan soal, diberikan tugas, atau pertanyaan dalam bentuk latihan, maka kamu harus menjawabnya melalui buku, melalui sumber lewat buku, paket yang diberikan, atau melalui link video yang Ibu jelasin, bukan copy paste dari Google. Ya, tolong. Jangan dikira selama ini tidak dikoreksi sama Ibu. Semua tugas kamu dikoreksi dan kamu mendapat checklist, mendapat nilai bukti sebagai bukti bahwa kamu sudah mengerjakan tugas. Jadi tolong jangan diulang ya. Bu Ajijah nggak suka kalau sampai diulang 2 kali.
ya, dan Bu Ajijah hanya mengingatkan 1 kali. Jadi tolong yang kemarin-kemarin ada beberapa yang copy paste jawaban dari Google untuk pertanyaan Ibu di pertemuan terakhir kali ini tidak boleh dilakukan lagi atau Ibu blacklist dan tidak mendapatkan nilai. Jelas ya anak-anak Ibu kelas 7, mudah-mudahan dapat dipahami, lebih semangat belajarnya, walaupun kelas 7 nggak boleh santai-santai, tetap harus dipikirkan karena belajar online sama dengan belajar di sekolah. Bedanya kita tidak bertemu secara langsung, namun yang lain tetap dianggap sama. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semangat buat ulangan hariannya dipersiapkan dengan baik agar mendapat hasil yang maksimal. Terima kasih, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sampai ketemu lagi, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.